Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita haturkan, kita sampaikan, kita ucapkan, kita yakinkan bahwa segala nikmat yang diberikan terlalu besar untuk kemudian mampu kita ingat, kita hitung, apalagi kita bayar. Dan karena itulah kita wajib bersyukur, sehingga dengan syukur itu Allah akan menambah kembali, menambah lagi nikmat-nikmat yang mungkin terhambat, tertunda karena kita lupa bersyukur. Yang kedua, salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan umat, sebagai qudwah, sebagai contoh yang ideal, sebagai satu-satunya yang patut dicontoh tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan itulah yang kemudian akan menjadi bahasan kita. Apakah kita menjadi bagian dari yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para peserta Pistol, program intensif studi tahfidz online. Program yang kita luncurkan sejak waktu masa COVID. Ya, COVID yang waktu itu kita tidak bisa bertemu langsung, sehingga akhirnya dibuatlah program berbasis online. Menjadi PISTOL, program intensif studi tahfidz online. Yang alhamdulillah dengan niat untuk menghidupkan sunnah Nabi sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Karena Allah katakan, wahai Nabi, qul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, rumusnya adalah fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Jadi syarat mencintai Allah adalah ikut Nabi, nyontoh Nabi. Khusus dalam bab ini, ya, khusus dalam bab ini, maka kemudian kita tahu bahwa mengikuti Nabi di semua aspek kehidupannya. Baik itu apa yang difikirkan Nabi, apa yang dikerjakan Nabi, apa yang dirisaukan Nabi, ya, atau apa yang dikatakan walau tidak dilakukan. Ya, semua itu adalah sunnah, mengikuti Nabi. Maka siapa yang berhasil mengikutinya, Allah akan memberikan cintanya. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, cinta Nabi maka berarti cinta Allah. Sekarang bagaimana cinta Nabi? Cinta Nabi itu ikut semua cara Nabi. Khusus program Pistol, kita membahas soal cinta Nabi atau sunnah Nabi yang berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran, ya, itu adalah firman Allah, kalamullah. Gitu. Nah, persoalannya adalah apa sikap kita terhadap Al-Quran. Kalau ayat yang pertama tadi disampaikan surat Al-Anfal, surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya diberikan oleh Allah. Penjelasannya di surat Al-Anfal surat 2, surat 8 ayat 2. Orang-orang yang sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukira
Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, asma Allah, bergetar hati. Nah, ini penting. Ukurannya adalah apakah waktu nyebut Allah hatinya bisa bergetar. Bisakah hati kita bergetar? Kalau hatinya belum bergetar, ada yang salah dengan iman kita, maka perlu memperbaharui iman. Wa idza tuliyat alaihim, dan kalau dibacakan kepadanya ayatuhu, ayat-ayatnya kalamullah, zadathum imana, maka bertambahlah imannya. Jadi ini menjawab juga, kalau ada masalah dengan hati yang kurang iman atau imannya lemah, maka waktu disebut Allah atau zikir Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, dan semua zikir-zikir asma Allah disebutkan. Kalau nggak ada rasa di hati, ada masalah dengan iman, maka kemudian diapakan? Ya, dibacakan ayat. Supaya apa? Zadathum imana. Ya, zadathum imana. Sehingga kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pun kemudian perlu menjaga iman ini dengan cara membacakan ayat-ayatnya. Sehingga ayat-ayat ini dibaca dengan dua cara. Yatluna alaihim kitaballahi. Nah, artinya apa? Kita membacanya langsung. Atau wa idza wa idza qara'nal qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Atau mendengarkan Quran, cukup dengarkan dia, diam, simak, maka kemudian rahmat Allah pun turun. Jadi mendengarkannya atau membacakannya. Tapi level kita hari ini bukan cuma mendengar dan membaca, tapi juga menghafalkannya. Kenapa kita harus menghafalkannya? Karena Al-Quran ini diturunkan bukan dalam bentuk bacaan teks. Ya. Al-Quran ini diturunkan bukan dalam bentuk bacaan teks. Jadi kalau kita mau ambil amal yang paling tinggi dari Al-Quran adalah menyerap atau menerima atau menginstal Quran dengan cara menghafal, bukan membaca. Dan inilah kesalahan fatal atau sesuatu yang mungkin terlewat secara urutan. Orang karena sibuk membaca lupa bahwa Al-Quran turun dalam bentuk hafalan. Surat Iqra, ya, surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya bukan berupa tulisan tapi hafalan. Nah, maka kemudian kalau kita melakukan proses ini dengan benar, maka akhirnya kita akan mencoba untuk membacanya dulu menghafal ini sebelum membaca. Kenapa? Karena kalau menghafal pasti membaca. Kalau membaca belum tentu menghafal. Ya, maka yang diambil amalan yang lebih tinggi supaya yang lebih rendah ikut. Nah, itulah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, bukan berarti kemudian kita menghafal dengan bacaan yang salah. Tapi akibat menghafal kita kepengen bacaan kita benar. Nah, maka Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dilakukan sekarang adalah stretchingnya menghafal. Kenapa kita harus menghafal? Karena Nabi menghafal. Ya, apa buktinya? Kan Nabi gak baca tulis. Ya, gak baca tulis itu artinya supaya manusia paling rendah menghafal. Orang buta bisa menghafal walaupun gak bisa membaca teks. Ya, bahkan anak-anak dia bisa menghafal sebelum tahu kenal huruf Al-Quran. Kita juga tahu bahwa orang yang baru masuk Islam, seorang mu'alaf, dia akan disuruh bukan membaca dulu, tapi menghafal dulu. Apa yang dihafal? Surat Al-Fatihah. Sebagai syarat sah untuk rukun dari sholat. Maka ya dari sini kita akan melihat bahwa ketika memulai belajar Al-Quran adalah mendengar dulu, baru menggunakan matanya. Mendengar dulu, baru menggunakan matanya. Menghafal dulu baru kemudian dilengkapi dengan membaca. Bahkan kemudian di masa lalu para sahabat, mereka setiap Quran turun sebagai wahyu langsung menghafalnya karena dulu turun bertahap. Sebelum paham. Menghafal dulu sebelum paham baru ikut program tahfidz. Program tafsirnya, maknanya, baru ngaji. Ya, sehingga kemudian Al-Quran itu masuk ke dalam jiwa mereka begitu dalam dan begitu kuat. Kalau kita memulai dengan mencoba paham tapi nggak hafal, akibatnya apa? Apa yang disampaikan ngambang, bias.
Ya, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah sebaiknya menghafal tidak menjadi bagian atau pilihan, bukan pilihan, tapi menjadi keharusan. Tinggal pertanyaannya, ya bagaimana cara menghafalnya gitu. Pertama, yang kedua, ya apa yang sebetulnya kita ingin lakukan di sini di dalam program Pistol, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Pistol ini program yang mudah, ringan bagi orang yang motivasinya kuat. Tapi dia akan mudah lepas juga buat yang motivasinya setengah hati. Ya, untuk itulah kita perlu sedikit latihan menghafal sekaligus mencoba merasukkan Quran, memasukkan Quran supaya jadi bentuknya tuh rasukan, bukan cuma masuk. Apa tuh? Nah, gitu ya. Yaitu sesuatu atau alasan yang paling kuat, paling hebat buat kita agar kita nggak mau lepas. Itu lebih penting daripada metodenya. Ya, baik. Apa alasan? Nah, ini yang paling penting. Nomor satu adalah, apa alasan kita menghafal Al-Quran? Padahal usia sudah tidak muda lagi ya. Mau bilang senior kurang enak gitu ya. Mau nyebut lansia, ya emang lansia kan gitu ya. Maaf ya, saya lihat foto-fotonya kayaknya foto senior ya. Gambar-gambar senior ya. Saya juga senior, tapi agak lebih muda mungkin ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi walaupun usia kita sudah tidak muda lagi, bukan berarti penghalang menghafal. Kenapa? Justru malah menguatkan. Karena udah nggak ada waktu lagi. Ya. Dan yang menarik adalah, kalau anak muda ngafal Quran, mungkin tujuannya buat ntar hidup masa depan. Anak muda ngafal Quran, pikirannya hidup masa depan. Kalau orang tua ngafal Quran, kira-kira mikirin hidup masa depan nggak? Kayaknya sih mikirin mati masa depan gitu ya. Matinya gimana, betul kan? Berarti lebih serius mana? Orang yang berjuang untuk kehidupan atau kematian, kan gitu. Ya, jadi jawabannya adalah orang akan habis-habisan berjuang kalau tahu endingnya mati. Ya, tapi kalau orang berjuang masih hidup, ya masih ada cara lain gitu ya. Maka mengejar husnul khotimah itu harusnya dengan mengejar kematian. Nah, alasan kuat inilah yang kita butuhkan supaya matinya bersama Quran. Matinya bersama apa yang kita cintai. Matinya bersama apa yang bisa mengantarkan kita untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, maka hafalkan. Ini kalau bisa metode belajarnya begini. Materi saya jangan langsung dicatat, tapi dihafal dulu baru dicatat. Itu metode. Karena kalau sambil nyatet, catatan itu belum nempel, terus ditempel di kertas. Apa akibatnya? Ngandelin tulisan, ntar aja lah ngelihatnya gitu. Padahal nggak dilihat-lihat. Maka cara yang benar gimana? Saya ngomong sebentar misalnya, baru kelar selesai disimpulkan, baru catat. Nah, gitu ya. Kenapa? Kita akan berusaha untuk nangkap dulu, ya. Nah, materi yang berikut ini atau pemahaman dasar kita akan kita ringkas ya dengan satu pertanyaan. Apa alasan saya menghafal Quran? Apa alasan ibu menghafal Quran? Bapak menghafal Quran, anak menghafal Quran, semua menghafal Quran. Itu gitu, nggak ada kecuali, tanpa kecuali, ya. Jangan bilang saya udah waktunya, bukan. Jangan bilang saya karena sibuk, bukan. Dan lain-lain. Baik, ada 4, jadi nggak berat. Ada 4 ya. Ingat-ingat. Alasannya adalah KUAT. Nah, hafalin kan nggak perlu nyatet ya. KUAT, jangan dicatat, apalah tuh. Udah, KUAT. Masa masih dicatat? Hafal ya. Baik, udah dibaca apa? Kuat. Gitu ya, KUAT. Nah, udah ingat? Itu namanya kepala ya. Kepala, sekarang belakangnya baru diisi. Nah, ini metode menghafal. Pegang kepalanya, ekornya ngikut. Ya, pegang kepalanya, ekornya ngikut ya. KUAT berarti 4 huruf. Kita ingat-ingat ujung-ujungnya aja, tapi 4-4-nya diingat. Ya. Sebentar dia ada yang ngobrol, sebenarnya saya matikan dulu. Baik, sekarang balik ke poin KUAT. Apa yang ditawarkan Al-Quran buat para penghafalnya? Penghafal, mungkin kalimatnya agak terlalu berat kali, maka kita rubah menjadi seorang hafizul Quran. Apa yang ditawarkan kepada seorang hafizul Quran? Apa itu hafizul Quran? Hafizul Quran ini bahasa yang lebih umum disebutkan,
ya. Untuk siapa? Untuk orang yang selalu hari-harinya mikirin, berusaha berjuang untuk Al-Quran. Jadi penghafal kita geser jadi hafidh ya. Hafidh itu artinya apa? Penjaga. Jadi kita kalau udah tugasnya jagain Quran, insya Allah predikatnya namanya hafidhul Quran gitu ya. Nah alasannya ada 4. 1. K. Apa itu? Kemuliaan. K adalah kemuliaan. Al-Quran menawarkan kemuliaan. Baik. Ya bagaimana isi dari Al-Quran atau apa? Kenapa Quran dinamakan kemuliaan? Al-Quran Al-Karim. Al-Quranul Karim. Itu dah arti dari Al-Quran sebagai kemuliaan. Karena dia membawa kemuliaan atau dia memuliakan yang direndahkan. Aslinya kita rendah. Ya, baik. Sekarang kita lihat. Al-Quran itu adalah Al-Karim. Al-Quran itu diturunkan Allah kepada manusia pakai perantara. Perantaranya yang mulia. Siapakah dia? Malaikat. Malaikat yang paling mulia, malaikat apa? Saya yakin survei. Kalau kita survei umat, yang dijawab malaikat Jibril. Betul ya? Nggak apa-apa, saya nggak dengar tapi lihat mulutnya tahu. Jibril ya, betul ya. Kenapa? Karena malaikat Jibril paling sering disebutkan. Ya, kalau paling menakutkan malaikat Israel gitu kan. Nah, kalau yang paling mulia biasanya nyebutnya Jibril. Kenapa malaikat Jibril jadi mulia? Karena yang dibawa Al-Quran, wahyu. Malaikat Jibril nurunkan begini, malaikat Jibril nurunkan begini, begitu ceritanya. Akhirnya malaikat Jibril terkenal di dunia, gitu. Nah, Al-Quran yang mulia dibawa oleh malaikat Jibril yang mulia, malaikat yang mulia. Kemudian diberikan kepada manusia yang mewakili yang paling mulia. Siapakah manusia yang paling mulia? Manusia paling mulia adalah baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, maka ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ketika kemudian yang mulia diturunkan kepada malaikat yang mulia, kemudian diturunkan kepada manusia yang mulia, ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka makin mulialah yang membawanya. Udah mulia makin mulia. Kemudian diberikanlah ini kepada manusia yang hina. Manusia yang hina. Ibu dan bapak, ibu-ibu ya, yang mulia, yang Allah muliakan ya dengan Al-Quran. Waktu kita baca Quran selesai, kemudian biasanya kita bilang Sadaqallahul Azim. Ya. Masih tersambung nggak ini? Kok hang ya? Oh masih, baik. Saya lanjut ya. Iya Ustaz, silakan. Jadi ketika kita baca Quran, kemudian selesai kita tutup Quran, kemudian apa yang kita lakukan? Biasanya kita cium Al-Quran, betul ya? Dan ketika kita cium, ya ibu-ibu tahu itu tanda cinta kita kepada Al-Quran. Pertanyaannya adalah, siapakah yang kita cium? Apa yang kita cium? Yang kita cium bukan Qurannya, yang kita cium bahkan bukan mushafnya, karena udah ditutup dulu biasanya. Ya ada sih yang masih buka ya, tapi ya yang kita kemudian tutup biasanya kemudian Qurannya dicium dulu terus disimpan. Ya, apa yang terjadi? Apa yang kita cium? Yang kita cium adalah covernya. Kita bukan cium dalamnya, tapi kita cium covernya. Apa itu cover? Cover itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya kafir. Orang kafir itu nggak mau dibilang kafir. Ya, orang kafir itu marah kalau dibilang, kok saya dikatain kafir? Karena kafir itu kata yang jelek, buruk, rendah. Bagi orang kafir sekalipun. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ya ketika Quran ditutup oleh satu cover, tutup, maka tutupnya yang rendah dan hina tadi, yang disebut kafir, itu ternyata jadi mulia. Ikut jadi mulia. Maka kita yang rendah, kita yang hina,
ya, yang terbuat dari tanah, air, kan gitu. Tanah, air yang kalau tanah ditaruh di dalam rumah mesti dibuang, apalagi di masjid disapu gitu, nggak dihargai. Tapi begitu Quran dimasukkan ke dalam jiwa yang di situ rendah hina bahan bakunya, maka dia akan ikut mulia dengan apa yang di dalamnya itu. Maka orang-orang yang dia tidak mau menginstal Quran ke dalam jiwanya, kalau cuma dibacakan di luar, tapi kalau dimasukkan ke dalam jiwanya, maka dia akan mendapatkan nilai yang sama sebanding dengan yang dimasukkan alias nilai dari Al-Quran. Maka nomor satu, ya, muliakan diri kita dengan Al-Quran. Dan banyak riwayat-riwayat yang menceritakan, menggambarkan betapa mulianya ahli Quran. Apa itu? Siapa yang dia sudah dimasukkan ke dalam surga, dan surga itu nggak ada pintu Quran. Surga itu pintunya adalah pintu ar-rayyan, puasa, pintu sholat, pintu sedekah, pintu nahan amarah, pintu-pintu yang ketika kita masuk ke dalamnya, ya, nggak ada pintu Quran ya. Tapi ketika masuk di dalam surga, derajat kita di surga ditentukan dari Al-Quran yang kita bawa dalam jiwa kita. Jadi kalau Quran yang nggak dimasukkan, maka ruh kita nggak ngebawa Quran waktu ke sana. Sehingga dikatakan lagi dalam satu riwayat ada 100 tingkat, yang 100 tingkat ini di surga itu akan diisi oleh orang-orang yang dia menginstal atau menghafal Quran, hafizul Quran. Jadi, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini diberikan kesempatan selama di dunia untuk bikin nilai, bikin ponten. Kalau bahasa kuliahnya transkrip nilai gitu. Yang nanti di akhirat akan jadi berapa level kita di dalam surga yang kita nanti insya Allah akan huni. Kenapa? Karena semua umat Islam yang beriman pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Walaupun dia berbuat dosa. Walaupun dia ahli maksiat. Selama ada iman. Cuma kalau pahalanya kalah gede, kalah berat dibanding dosanya, dia mampir dulu sebentar di laundry. Di laundry di mana? Di neraka. Berapa hari? Ya 2-3 hari lah gitu ya. Tapi satu harinya 1000 tahun. So kalau kuat ya, satu harinya 1000 tahun. Maka apa? Ya pada saat kemudian akhirnya masuk surga juga, levelnya ditentukan dari Al-Quran. Tapi dalam satu riwayat dikatakan ya bahwa orang yang menghafal Quran maka api neraka diharamkan membakarnya. Orang yang hafal Quran dimasukkan Quran ke dalam jiwanya, api neraka diharamkan membakarnya. Ya logika aja, berarti kalau masuk neraka nggak kena api ya. Kalau punya Quran jadi syafaat. Nah, ibu-ibu yang rahmati Allah, yang pertama inilah kemuliaan, menempatkan level kita di akhirat nanti dari Quran, dan dunia tentu ikut. 2. U apa? Al-Quran itu menawarkan untung. K-nya kemuliaan. U-nya untung. Untung berapa? 1 huruf 10. 2 huruf 20. 3 huruf 30. Kalau kita ngafal berarti nggak mungkin 3 huruf. Ya. Ar-Rahman 1 alif lam ro ha mim nun 6 huruf. Berapa kali kita baca Ar-Rahman? 10 kali, berarti 60. 60 kali 10, 600. Itu pahala penghafal. Kenapa pahala penghafal? Karena kalau cuma baca, paling sekali. Kalau menghafal, berkali-kali. Apalagi yang gampang lupa. Yang gampang lupa seperti kita, gitu ya. Saya tahu nih yang hadir-hadirnya ahli lupa namanya. Ya, maka apa? Yang lupa ini bagus apa jelek? Bagus. Kalau yang nggak lupa sekali baca langsung hafal, pahalanya segitu. Kalau lupa harus 10 kali, maka pahalanya 10 kali. Kalau dia lupaan sampai harus 100 kali ngulang, berarti pahalanya 100. Maka makin pelupa makin bagus gitu. Maka beruntunglah orang-orang yang pelupa. Alhamdulillah gitu ya. Ini hiburan ya. Sehingga 1 huruf harganya 10. Itu kalau baca nggak pakai wudhu. Saya ulang, baca hafalan pahala 10 kalau dia baca tanpa wudhu. Kira-kira kita baca pakai wudhu nggak? Pakai. Berapa dia pahalanya? 25 1 huruf.
Dalam satu riwayat dikatakan 10 kalau nggak ada wudhunya, kalau ada wudhunya 25, kalau dibaca dalam sholat 100. Silakan berhitung. Ya, ingat harganya. 10 di luar sholat tambah wudhu, 25 di luar sholat tambah wudhu per huruf. Dan pahalanya di dalam sholat per huruf 100. Apa artinya? Berarti kalau sholat kan hafalan. Kalau hafalan maka kita perlu siap-siap. Kenapa? Karena memang harganya paling tinggi. 2, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah perlu nih hitung-hitungan karena Allah ngasih. Kalau Allah ngasih berarti nawarin. Kalau nawarin ambil. Jangan gak diambil. Sekali lagi, siapa yang makin sulit menghafal Quran pahalanya makin banyak karena lupa terus. Bahkan riwayat yang lain lebih menarik. Orang yang mahir bersama Al-Quran, maka dia akan dimuliakan. Nomor 1, kemuliaan. Dimuliakan, dia akan disejajarkan dengan para malaikat. Level orang ahli Quran, itu levelnya disamakan dengan malaikat. Jadi hebat betul ya. Jalan bareng menteri aja udah naik level. Jalan bareng presiden di sebelahnya, wow lebih keren. Gimana kalau kita kira-kira disejajarkan sama malaikat? Sok ibu-ibu jalan-jalan sama malaikat gitu ya. Jalan-jalan sama malaikat kira-kira seperti apa gitu ya. Maka ya apa yang kita dapatkan nanti kita akan dapat kemuliaan. Tapi yang terbata-bata, sulit kalimatnya gitu ya. Maka pahalanya 2, double. Apa dia? Pahalanya adalah dia mendapatkan 2 dari usaha dan huruf-hurufnya, dari harga yang dibaca. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah, jangan putus asa kalau punya masalah, kesulitan, kelupaan dan semua jenis-jenis penghalang yang nanti ibu-ibu di kesempatan lain kita uraikan apa saja penghalangnya gitu ya. Alasan lebih penting daripada hasil. Mengapa lebih penting daripada apa dan bagaimana. Ya. 3. K adalah sebelum kita menambah yang lama jangan dilupakan. Ini metode menghafal. Ulangi ya. Kalau menambah, kalau kita mau tambah, yang lama jangan dilupakan. A, depannya adalah K dan U. Kuat. K-U-A-T. K, kemuliaan. U, untung besar. A, ampunan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Quran ini adalah kata lain dari dzikr, az-zikr. Ya, zikrullah, bahwa semua zikir-zikir yang dilantunkan sehakikatnya adalah digunakan untuk 1, menghapuskan dosa dan menaikkan derajat. Sebagaimana musibah itu untuk menghapus dosa dan menaikkan derajat. Begitu juga dengan taat, awalnya menghapuskan dosa dan untuk kemudian menghabiskan dosa dan kemudian untuk menambahkan nilai derajat. Dan Al-Quran syafa'ah, dia akan menjadi syafaat. Bagi siapa? Bagi yang hari-harinya sibuk dengan Quran di dunia. Karena kalau udah mati udah gak bisa sibuk sama Quran. Paling yang hidup yang sibuk bacain Quran, nahlil Quran, yasinan kan gitu. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah, kita ambil Quran sebagai cara untuk mencari syafaat. Atau kata lainnya ampunan. Maksudnya apa tuh? Punya dosa banyak. Tapi kalau dikasih syafaat, maka yang terhambat gak bisa lewat, gak bisa jalan, dianterin. Syafaat Nabi buat siapa? Yang cinta sholawat, suka sunnah. Al-Quran adalah sunnah Nabi. Syafaat Quran, apa tuh yang akan nolongin nanti? Pas lagi kita ditanya soal amal dan dosa kita, amal kebaikan dan keburukan kita, maka Quran akan jalan jadi datang sebagai syafaat. Nah, apa yang terjadi saat kita ditanya, kita bingung jawabannya, maka akan datang Quran. Rasulullah riwayatkan, ceritakan, akan datang surat demi surat, bukan langsung Quran plak datang. Dan surat pertama yang akan datang menemui kita, nolong kita saat kita lagi bingung jawab karena nggak ada contekannya gitu ya, maka akan datang Quran, surat demi surat. Dan surat pertama yang Nabi katakan adalah surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah. Jadi ibu-ibu, setelah di program inilah mengapa kita menghafal surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena kalau kita berhasil menghafal Al-Baqarah nih, nanti dia jadi sahabat kita. Sahabat saat gimana? Di akhirat ditanya,
Ya, surga apa neraka? Surga apa neraka? Dia nolong. Ada hafalan Al-Baqarah. Dah, surat yang kedua yang akan nolongin kita siapa? Dia adalah surat Ali Imran. Jadi ternyata surat-surat panjang ya. Padahal kita kadung ngapalin surat pendek. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya nggak salah, cuma nungguinnya lama gitu kan. Kenapa kok gitu? Kenapa saya bahas Al-Baqarah? Karena kita nggak adil sama Quran. Sibuk kita maunya yang pendek-pendek, yang panjang nggak mau. Padahal yang nolongin yang panjang. Kenapa Al-Baqarah? Karena Al-Baqarah ini 286 ayat. Kalau 286 ayat artinya sih surat terpanjang. Ibu-ibu berhasil menghafalnya dalam program pistol ya. Jadi kalau ada yang nawar, boleh nggak menghafal dari juz amma? Silahkan, tapi bukan pistol. Karena pistol ini spesialisasinya adalah surat Al-Baqarah. Boleh, jadi double gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau ngapalin yang panjang bisa, yang pendek pasti bisa. Kalau ngapalin yang banyak berhasil, kan surat yang lain lebih sedikit ya jumlah halamannya. Maka yang lain juga insya Allah bisa. Ya, maka lulus Al-Baqarah terusin sendiri bisa insya Allah. Ya, sehingga cara yang sama, yang penting polanya. Apa polanya nanti kita lihat. Nah sekarang itu adalah ampunan. Jadi ternyata Quran nanti datang nolongin kita ibu-ibu. Ya, nah, khususnya buat yang punya dosa. Kalau nggak punya dosa nggak apa-apa lah, nggak usah ngapal Quran gitu ya. Kalau nggak punya dosa, tapi kayaknya punya deh ya. Punya atau banyak ya? Kayaknya banyak ya. Baik, 3 sudah. 4, yang terakhir. Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah huruf T. Ya. Huruf T. Apa huruf T? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita disuruh zikir yang banyak. Kenapa harus zikir yang banyak? Karena orang banyak yang sakit. Nah, obat sakit yang paling efektif adalah dikasih obat penenang, jadi penghilang rasa sakit gitu. Yang nanti gampang tidur, sakitnya hilang, ya. Jadi apa namanya? Ya kalau bahasa kita sekarang narkoba gitu ya. Dikasih candu. Nah, candu terbaiknya adalah Al-Qur'an. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. T. Ya, apa dia? Tenang. Al-Quran ini obat penenang. Sehingga orang yang dia baca aja udah tenang. Gak usah baca, denger aja tenang. Yang penting yang baca yang bagus, yang benar gitu. Maka apa yang kita bisa dapatkan? Apalagi ngafalin. Hati ini butuh penenang. Ya, karena hati ini tempat bergetar, bergoncang. Ya, sehingga kemudian seketika harus kita tenangkan. Dan Al-Quran lah obatnya. Jadi kalau ada orang punya masalah berat, besar, rumit, caranya adalah install Al-Quran. Jadi Al-Quran memberikan rasa tenang, KUAT, maka menghafal Quran. Dapetin 4 sekaligus. K, kemuliaan, dimuliakan. 2, U, dapat untung, untungnya gede banget. 10, 25, 100. 3, dapat ampunan. Saat kita benar-benar sudah bingung, galau, di saat harus berhitung amal nggak cukup, maka ini datang sebagai penolong. Ya, yang keempat adalah tenang, memberikan rasa tenang baik kehidupan dunia kita, apalagi akhirat, terutama saat menantikan perhitungan amal. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu adalah 4 alasan mengapa kita harus menghafal Al-Quran. Baik, sampai di sini kalau boleh saya buka dulu apa yang dibutuhkan, kira-kira apa yang mau ditanyakan. Sebelum kita lanjut pada bab berikut kalau masih ada waktu, kecuali waktunya sudah habis. Monggo Bunda Isna diaturkan kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya, mungkin angkat tangan, nanti bisa di on kan suaranya. Silakan. Kalau nggak ada saya lanjut. Bismillah. Putus Ustaz. Ya. Tadi kurang terdengar Ustaz. Yang terakhir boleh diulang sebentar Ustaz? Huruf T-nya. Ulang. Iya. K-nya kemuliaan. 2, U-nya untung. 3, A-nya ampunan. 4, T, tenang. T,
tenang ya. Oke. Yang mau bicara angkat tangan dulu ya, baru di on kan. Suaranya putus-putus saja. Ya, gimana, lancar suaranya? Lancaran nih kali ya, lancar benar. Suaranya hilang. Ya, gimana suara saya? Cukup jelas? Ini ganti channel. Suara saya sudah jelas, saya ganti channel. Sudah, Ustaz. Oke. Silakan diatur siapa yang mau angkat tangan. Kalau ada komentar, kalau nggak saya lanjut. Atau udah cukup. Tidak kedengaran, Pak Ustadz. Bismillah, suara saya Silakan, jelas. Bun. Nama, kota domisili, Bun, silakan. Nama Maisaro, kota Jakarta. Ya, Bunda. Terputus-putus. Suaranya terputus-putus, jadi tidak jelas. Ya, Bunda. Silakan. Oh, iya. Sedang ke channel, Pak Bun. Apa yang Bunda butuhkan? Mau dikomentari apa? Enggak, tadi enggak kedengaran apa-apa, Pak Ustadz. Oh gitu. Oh, oke, baik. Ini. Tapi yang lain jelas nggak? Yang lain jelas nggak? Kalau ada yang mau tanya, raise hand, Bunda, silakan. Atau kita lanjutin dulu, nanti mungkin di akhir ya, Ustadz? Yes, tapi suara yang lain bisa nyimak? Bisa, Ustadz. Oke. Mungkin Bunda suara sinyalnya yang kurang ya. Sinyal di sini insya Allah baik. Baik. Ustadz, kependudukan putus-putus. Sekarang lancar ya. Baik, saya simpulkan dulu. Saya simpulkan biar nanti yang tadi terlambat ya. Alasan, sebentar. Apa ya caranya? Gimana? Hilang lagi, Ustaz. Bismillah. Alasan. Itu ya, kebaca ya. Ya, Ustaz. Oke. Baik. Ini alasan ya, sebentar. Apa ya, mengapa? Tadi kan kita bilang mengapa. Mengapa kita menghafal? Saya simpulkan dulu. Ini teknik menghafal ya. Mengapa? Bikin kata kunci. Kemudian kita akan tuliskan alasannya adalah mengapa hafal Quran? Kuat. Ya. Kuat ini kita artikan adalah K-nya kemuliaan. Jadi menulis ini akan membuat kita ingat. Ya, yang kedua adalah untung, 1 huruf 10, 2 huruf 20. Itu kalau kita membaca tanpa wudu. Yang keempat, dengan wudu 25, dalam sholat 100, berarti harus ngafal. Ya, kemudian A-nya adalah ampunan. Jadi pegang kepalanya, ya, maka akhirnya nanti akan kita ingat. Nah, terakhir adalah tenang. Ketika saya menuliskan ini, maka ini adalah cara kita untuk menghafal. Kesimpulannya adalah kuat. Kuat. Ya. Ya, kemuliaan, kemudian untung, kemudian ampunan, dan terakhir adalah tenang. Baik, ini adalah metode mengingat sesuatu. Selanjutnya adalah ya,
Bagaimana? Bagaimana? Oke. Bagaimana kita menghafal Al-Quran? Yang dilakukan ketika kita menghafal Al-Quran adalah kita harus mulai merasakan atau meyakini bahwa menghafal Quran itu mudah. Menghafal Quran adalah mudah. Saya tulis, menghafal Quran adalah mudah. Iya. Yang di rumah mungkin nanti melihat salah tulis ya. Bukan salah tulis. Ya, ini yang terjadi di mana-mana, ya. Harusnya mudah. Kenyataannya sulit. Kenapa jadi kenyataannya sulit? Karena yakinnya sulit. Pengennya mudah, yakinnya sulit. Loh, apa yang membuat sulit? Yang membuat sulit musuh besar kita namanya iblis, setan. Setan itu akan goda kita nanti supaya nggak mau ngafal. Menghafal Quran dibilang sulit, akhirnya kita nggak melakukan. Ya, apa yang membuat kemudian akhirnya sulit? Ini. Pertama adalah sibuk. Ya, menghafal Quran ini jadi sulit kalau kita bilang kita sibuk. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah musuh pertama kita ketika menghafal Al-Quran. Merasa sibuk, seakan-akan Quran itu nggak penting. Lebih penting pekerjaan yang lain. Padahal kita bisa menghafal di tengah kesibukan. Dan sesibuk-sibuknya kita, masa nggak sempet nyentuh Quran? Orang nyentuh pegang penggorengan aja bisa, megang sapu bisa, nyuci baju bisa, main sama cucu bisa. Masa megang Quran nggak bisa, nggak sempat. Jadi setan menggoda kita dengan sibuk. Pertama. Yang kedua, setan akan menggoda kita dengan yaitu usia. Umur, udah bukan umurnya. Padahal alhamdulillah 40, 50, 60 kok baru sadar pengen. Jujur, itulah usia modal. Kalau udah nggak ada umurnya lagi, selesai. Maka sibuk dilawan dengan sempat. Sibuk dilawan dengan sempat. Sementara usia dilawan dengan usaha. Usaha lebih, pahala lebih. Usaha kurang, pahala kurang. Tidak ada usaha, tidak ada pahala. Jadi, siapapun yang hari ini masih dikasih usia, berjuang. Terus, yang berikut adalah, L. Apa itu L? L adalah lupa. Lupa karena lemot. Ya. Lupa karena lemot. Iya mah udah usia mah udah lupaan kan gitu. Maka lakukan. Lakukan lagi. Jadi ya, yang lupa lakukan lagi, ulangi gitu maksudnya. Memang itulah rumus dasarnya. Kalau ada orang yang bilang sulit, sibuk lawan dengan sempat, usia lawan dengan usaha, lupa lawan dengan lakukan. Kemudian apalagi inkonsisten lawannya. Ya, inkonsisten itu apa? Sekarang semangat, besok hilang. Sekarang semangat, besok hilang. Lama-lama, ya kalau setan mau godain, biasanya awalnya rajin, lama-lama dikasih bolong, tadinya setiap hari. Nah, lama-lama menjadi sepekan sekali, 2 kali, nanti sepekan sekali, nanti sebulan sekali, habis itu 3 bulan sekali, lama-lama tiap tahun baru menghafal.
ya baru berinteraksi serius. Maka lawannya dengan istiqomah. Ya. Lawan inkonsisten adalah istiqomah. Gimana supaya bisa istiqomah? Lakukanlah, Allah itu cinta dengan amal yang terus-menerus walaupun sedikit. Ya, dan amal yang terus-menerus walaupun sedikit inilah yang menjadi pegangan supaya istiqomah. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting rutin. Sedikit tapi rutin lebih baik sekali banyak. Ya, maka pistol memberikan arah, jangan banyak-banyak, cukup satu ayat, tapi satu ayatnya mateng, distorkan, dinomerin, dan kemudian dijaga, masukkan dalam sholat, dan semua nanti yang akan diarahkan ketika kita sudah mulai menghafal. Ya, kemudian yang terakhir adalah, ya ini dia, setan yang goda kita nih. Hati-hati ibu-ibu. Ini setan sederhana aja. Setan tunda, kalimatnya entar. Lama-lama tidak. Ya, tunda, tidak. Tunda, jadi tidak. Lawan dengan tekad. Ya, tekad inilah yang membuat seseorang sudah niat, gak jadi pakai tunda. Tapi kalau ada tekad, sudah niat, wajib dikerjakan. Baik, inilah dia ibu-ibu yang dirahmati Allah, sulit ya sebagai satu perkara yang penting bagi kita untuk disimpan sebagai rumus dasar. Jadi ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tadi sudah mengumpulkan 2 poin. Poin pertama adalah hafizul Quran alasannya 4, kuat. Yaitu apa saja? KUAT. Nggak usah lihat catatan. KUAT. Jangan lihat catatan ya. KUAT. K-nya kemuliaan. 2. Kemuliaan. Untung. 3. Lupa. Waduh. Ampunan. 4. Tenang. Baru lihat contekan gitu ya. Cocok gak begitu? Ya. Kemudian apa penghalang penghafal Quran? Penghalangnya apa? SULIT, sulit. S. Sibuk. U. Usia. L. Lupaan. Ya, 3, 4. Inkonsisten, bolong-bolong. 5. Tunda, ntar aja, lama-lama tidak. Ya, lawannya S. Lupa. Sibuk lawannya sempatkan. Kalau nggak disempatkan, pasti makin sibuk. Usia lawannya apa? Usaha lebih keras. Jangan santai-santai karena orang tua emang beda ya. 3. Yang lupaan diapain? Lakukan lagi. Ulangi. Ya, I. Inkonsisten lawannya. Istiqomah. Supaya istiqomah jangan banyak-banyak. Sedikit tapi setiap hari. Ulang ya, sedikit tapi setiap hari. Kalau banyak nanti malah berat, malah kecapean. 5. Tekad. Ya. Tekad. Ya, lawan tunda adalah tekad. Siap ngapalin Al-Baqarah? Ibu-ibu, kalau berhasil ngapalin Al-Baqarah, rasanya beda nanti dengan kalau yang pendek. Kenapa? Juz amma ini hafalannya anak muda. Ulang ya. Juz amma itu hafalannya anak muda, masa kecil kita dulu. Kalau ibu-ibu berhasil ngafal juz amma, nanti seakan-akan cuma mengingat masa lalu. Tapi kalau kita ngafalin Al-Baqarah, kita akan mengharap dengan masa depan. Semangatnya beda. Atau hafal juz amma menjadi gini, atau ini kan PR mah harusnya dulu dikerjain juga nggak jadi prestasi.
perasaan biasa saja. Tapi kalau ngafal Al-Baqarah luar biasa. Itu dia. Yang kedua, arti dari Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah yang kita hafal? Karena kalau baca Al-Baqarah itu kayak baca novel cerita ya. Tapi kalau baca juz amma kayak baca puisi. Soalnya tuh puisi sama cerita lebih gampang mana kan gitu. Kalau puisi ngapalinnya berat sebenarnya buat orang tua. Buat anak-anak cocok. Jadi kalau Al-Baqarah udah gampang hafalnya, baru belakangan puisinya dihafalin belakangnya dihafal. Jadi depan dan belakang kita hafal. Rasakan nanti kalau udah bisa wisuda ya. Pengen wisuda kan ya? Wisudanya nggak usah 30 juz. Wisudanya apa? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah mewakili semua surat. Karena dia surat terpanjang, surat terberat, surat terbanyak. Sekaligus siapa hafal Al-Baqarah plus dengan semua kosakatanya, makanya pakai Quran per kata ya. Pakai Quran per kata, maka insya Allah 70% isi dari kata-kata Al-Quran ada di Al-Baqarah. Berarti kalau hafal Al-Baqarah 70% makna Al-Quran kita paham. Efeknya apa ke depan? Kita jadi lebih mudah menghafal ayat-ayat yang lain. Nah, itulah kenapa Al-Baqarah. Yang ketiga jangan lupa, Al-Baqarah itu nanti jadi apa? Jadi syafaat di akhirat, nolong kita, penolong. Ya, disebutkan oleh Rasulullah langsung Al-Baqarah, Ali Imran. Jadi habis Al-Baqarah sambung Ali Imran, tapi Ali Imrannya mungkin mandiri ya, kecuali panitia siap untuk mendampingi secara khusus ya. Nah, alhamdulillah selamat buat yang sudah bukan wisuda, sudah khatam Al-Baqarah ya. Sudah ada beberapa. Saran saya monggo dibuat wisudaannya supaya jadi syiar ya, syiar buat yang belum sampai ya, supaya jadi semangat ya. Alhamdulillah pasti rasanya nikmat ya untuk mereka yang sudah hafal. Dah, waktunya habis atau masih ada lagi? Habis kali ya. Lanjut Ustaz. Yang dengar masih kuat nggak? Insya Allah ya Bunda, kuat kita ya Bun. Mungkin masuk ke metodenya Ustaz untuk pengenalan. Berarti yang ditanya yang ngomong masih kuat nggak nih ya gitu ya? Masih Ustaz. Nggak, yang ditanya yang ngomong masih kuat nggak gitu ya? Kalau yang ngomong sudah diyakini Ibu-ibu, begini, saya mohon doa. Saya itu sekarang hampir tiap hari ngisi pelatihan dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi berangkatnya jam 6 sampai rumah jam 10 gitu-gitu ya. Maksudnya agendanya lagi padat sekali. Jadi memang ini luar biasa dapat kesempatan beramal dengan para ahli Quran yang mencintai Al-Quran, ini keren ya. Oke, soal teknis nanti panitia yang ngarahin ya Bun. Tapi secara prinsip kita punya 5 rumus untuk menjadikan Al-Quran sebagai hafalan. 5 rumus. Rumusnya ada 5. Nah, gak usah dicatat dulu, hafalin dulu. Hurufnya ada 5, yaitu M-U-D-A-H. M-U-D-A-H. Gitu. Bun, ini nih, jari saya 5 ya. Ini sekaligus belajar ngitung ya. Ini 1. Keluarin jarinya tuh. 1. Angkat jarinya, angkat. 1. Ini 2, ya, 2, 3, ini 3 ya. Angkanya ini disepakati nanti, ini 4, ini 4, ini 5, biasa ya. Kalau diterusin ini 6 ya, ini 6 nih jempol. 6, jempol. Nah, ini 7. Dah, 7 Bun. Dah, ini 7 ya. Ini 6, 7 ya, ini 8. 8, 9 ya kelihatan. 9. Nah ini 10, ini berapa? Ini 5, bukan 10 ya. 10 tuh gini. 10 nih 10. Ini 10 nih. 1, 0. 1, 0 ya. Ini 0 ya. 1, 0. Berarti ini 20 ya. Ini 20. 2, 0. Kalau gini berarti 22. 22. Ya. Kalau gini 33. Nah ini bisa kita pakai buat zikir 33 kali. Ya, kalau diterusin ini berapa? 44. Ini berapa? 45.
45 nih. Kalau ini 55. Kalau ini 77. 88. 99. 99. Ini 00. Di otak kita ada angka 1. Di otak kita 1, jadi 100. 101, 102, 103, 104, 105. 115. 115 ini adalah berapa? 55, 155. Ya. Ini adalah 199. Begini lagi pasang angka 2, 200. Kalau bingung dengan angka, maka kakinya dipakai. Kaki kanan 100, kaki kiri 100 ya. Nah, kalau masih bingung nanti nonton YouTube-nya cara membuat angka dari 1 sampai 286. 1 sampai 286. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah ada 286 ayat. Ya, judul YouTube-nya Quran Puzzle. Cara menghitung, nanti linknya dikasih ya. Linknya kita kasih. Panitia ingetin saya. Di grup kita kasih link cara menghitung. Oke, sudah ya. Mudah, M-U-D-A-H. Kata siapa mudah? Kata Allah. Kata siapa mudah? Kata Allah. Di mana? Surat Al-Qamar, surat 54. Surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32. Nah, kalau 17 gini, 17. Ayat 22, ini 22. Ayat 32. Ayat 40, ini 40. Ini 40. Jadi ayat 17, ayat surat 54. Surat 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Isinya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan ini 4 kali isinya sama tuh ayat. Dan sungguh Allah memudahkan Al-Quran. Jadi siapa yang memudahkan Al-Quran, langsung Allah. Siapa yang mau minta mudah, langsung bilang aja ke Allah. Jadi jangan bilang sulit, karena ngomong sulit doa. Sehingga apa? Kalau udah mulai ada rasa berat, langsung bilang mudah ya Allah, mudah ya Allah. Kalimatnya gitu. Jangan bilang sulit amat. Nah, udah sulit deh. Udah sulit bilang amat pakai nepok dahi ya. Akhirnya apa? Hilang hafalan. Tapi kalau udah berat, mudah ya Allah, mudah ya Allah, mudah ya Allah, mudah ya Allah, mudah, insya Allah mudah. Nah, supaya ingat kalimatnya mudah, M-U-D-A-H. Bagaimana cara menghafal agar orang mudah? M, yaitu apa? Mengulang. Dengan cara apa? Membayangkan. Mengulang. M, mengulang. Mengulang. Udah, pokoknya kalau kita baca berulang mesti itu menghafal. Apapun metode pokoknya mau mengulang. Tapi mengulangnya banyak perkaranya. 1, mengulang dengan telinga. Apaan tuh mengulang dengan telinga? Dengerin syekh yang kita rekomendasikan. Ibu-ibu boleh ambil di YouTube yang kita juga siapkan. Syekh yang kita pilihkan supaya ibu bisa ngafal. Ya. Yang kedua gunakan mata. Ya, supaya terlihat hurufnya, lalu terbayangkan. Kita bisa membayangkan. Ya. Membayangkan apa yang kita hafal. Jadi huruf-hurufnya dihafal. Bentuknya seperti apa. Kemudian apa? Mengartikan. Mengartikan. Ya. Jadi M-nya banyak nih. Mendengarkan. Memandang. Nah, memandang dulu, melihat maksudnya. Membayangkan. Mengartikan. Terakhir, menuliskan. Banyak ya M ya. Prinsipnya mengulang. Ya. Jadi mendengarkan, memandang, melihat, ya. Kemudian membayangkan, mengimajinasikan dua-duanya, baik itu tulisan dan bunyi. Kemudian mengartikan, tahu artinya tiap kata dan kalimat, dan kemudian
nulis ya. Kayak sekarang nih kan ditulis ya dari apa yang dihafal. Jadi bukan menyalin ya, beda ya. Hafal dulu, bayangkan dulu, baru ditulis di kertas. Ya, itu cara yang paling kuat dalam menyimpan. M. Dah, 2. Ustadzah kalau ibu-ibu. Ya, harus punya ustadz, pembimbing, tempat nyetor hafalan. Kenapa? Karena kekuatan hafalan berdasarkan seringnya kita mengulang. Siapa yang nggak ngulang, hilang. Ulang ya. Siapa yang nggak mau ngulang, hilang. Udah. Nah, sekarang kalau orang ngulang 300 kali dengan 200 kali, beda kualitas. Ngulang 300 dengan 1000 kali lebih kuat yang 1000. 1000 kali dengan 2000 lebih kuat 2000. Makin banyak ngulang makin bagus. Tapi ada tapinya. Kalau itu ngulang sendiri dengan ngulang sama teman, kita punya nama teman sahabat Quran, ya, nanti akan dipasangkan berdua ya. Saku disebutnya, sahabat Quran. Itu namanya teman menghafal, saku, sahabat Quran. Ibu harus berdua dulu. Kalau bisa paling bagus sama suami gitu ya, atau teman yang lokasinya berdekatan. Kalau nggak bisa online silakan. Sebelum setor ke mentor, sebelum ke mentor, ke teman dulu, ke saku dulu. Supaya apa? Hafal sendiri 10 kali, ngulang sendirian 10 kali, sama diulang ke teman setara dengan sekali. Bisa dipahami ya? Kalau saya, ibu setor ke teman saku, sekali setara dengan kita 10 kali sendirian. Kalau kita nyetor ke mentor, ya, 1 kali bisa setara dengan 10 kali nyetor ke teman. Jadi makin tinggi grade setoran, semakin kuat hafalan. Ya, begitu rumus dasarnya. Maka jangan nggak usah keberatan untuk kalau diminta store lagi sampai bosen. Nggak usah. Kenapa? Karena kita tidak dilihat hasilnya. Yang dilihat adalah berapa jumlah kalinya. Sekali lagi, jangan tertipu bahwa kita harus cepat-cepat selesai. Ya, tapi yang penting adalah istiqomah. Sedikit tapi terus-menerus, dan itu hanya bisa kalau kita semangat mengulang. Ya, dah 2 ya. M-nya tadi adalah mengulang. Cara mengulangnya ada 5 cara. Ya, yang kedua adalah ustadzah. Nanti dalam bab ini diwakili oleh para mentor. Sebenarnya setelah ketemu mentor, ibu-ibu boleh cari ustadzah lokal mungkin yang dia paham Quran, datang setoran. Jadi sudah lewat dari kita masih store lagi hafalannya. Sesuai dengan target harian kita. 3. D. D-nya adalah disiplin. D-nya adalah disiplin. Gimana tuh disiplin? Harus ada manajemen. Harus ada program yang namanya manajemen siang malam. Siang untuk hafalan baru, malam untuk hafalan lama. Siang baru, malam lama. Jadi yang baru ditambah, yang lama jangan dilupakan. Ukurannya apa? Maghrib dan subuh. Maghrib dan subuh. Subuh ke maghrib disebut siang. Maghrib ke subuh disebut malam. Siang itu ada matahari. Pokoknya mulai ada matahari itu berarti jatahnya hafalan baru. Kalau malam jatahnya hafalan lama, ngulang yang lama. Begitu cara bagi waktu supaya tidak kehilangan harapan. Karena berat nih, yang lama aja hilang, masa nambah yang baru. Ya. Sholat malam berarti hafalan lama. Sholat duha berarti hafalan baru. Sholat duha itu bisa 12 rakaat. Sholat malam 11 rakaat. Adil ya. Kurang lebih begitu cara baginya. Disiplin. Kemudian alat bantu. Pakai alat bantu Quran per kata. Saya nanti rekomendasikan ibu-ibu pakai juga Quran yang di Android mungkin ya. Namanya Best Quran. Nanti kalau panitia ada linknya silakan. Kalau nggak ada minta saya share. Ya, saran yang lain adalah Quran per kata. Tolong disediakan. Ya, jangan pakai Quran yang
tidak ada artinya. Nanti ngapalnya nggak pakai arti, repot ke depannya. Ya, kalau udah punya alhamdulillah silakan pakai yang sudah ada. Dan pakai yang versi mata senior ya. Versi mata senior itu maksudnya yang gede. Karena kan kalau udah usia gini pakai yang kecil nanti ada yang salah hafal ya. Kemudian gunakan aplikasi boleh atau pakai ini apa namanya? Gadget itu tuh box Quran ya, yang untuk hafalan bisa muter berkali-kali ya. Nah silakan sediakan itu untuk kita membantu. Namanya alat bantu. Terakhir H ya, seperti biasa sebelum diakhiri H ini kita awali lagi dengan M mengulang, U Ustadz, D disiplin, A adalah alat bantu, dan H hati. Al-Quran bukan di sini, bukan di otak sebenarnya nyimpennya, tapi di hati. Ada orang bilang, kenapa sih ngapal gak nempel-nempel? Ya, kenapa sih hafal kok nggak nempel-nempel, hafal Quran kok nggak nempel-nempel? Pasti ada pertanyaan itu sebelum saya ditanya. Ya, butuh jawaban ya. Jawabannya adalah kenapa nggak nempel-nempel? Karena kotor hatinya. Lah kalau kotor kan gambar stiker, mohon maaf, tembok kotor mau ditempel stiker lepas lagi. Ya, kotor ditempel lepas lagi. Apa solusinya? Solusinya banyakin istighfar dulu, bersih-bersih dulu. Gitu. Mungkin ada kotor-kotor hati nih yang belum dibersihkan sehingga kita susah nangkep nempelin Quran. Atau kotor tempel, lama-lama kotorannya hilang. Gitu. Kan tadi Quran jadi ampunan ya. Tempel aja terus, susah awalnya lama-lama lancar, dan ini banyak pengalaman. Ya, ada dalam satu program 30 hari ngafal Quran 30 juz. 30 hari ngafal 30 juz. 3 hari pertama nggak bisa hafal sedikit pun. Akhirnya cuma tobat, nangis. Habis itu langsung selesai 27 hari. 30 juz 27 hari, dahsyat kan? Saya saksinya dan saya melihat banyak kejadian kayak begitu, luar biasa. Ya, jadi hati kotor nggak bisa nempel, jadi bersih-bersih dulu. 2, ada yang bilang ini, masuk keluar lagi, seakan-akan apa? Isi hatinya sempit. Jadi masuk keluar lagi karena sempit. Atau kenapa sempit? Sempit karena masih masalah dengan hatinya. Ngelihat orang lain seneng dia sedih. Ngelihat orang ya beli mobil dia sakit hati. Ngelihat orang lebih bahagia kok dia malah nggak bisa bahagia, malah bahagianya kalau melihat orang menderita. Ya udah susah masuk keluar lagi. Maka lapangkan jiwa, lapangkan hati. Insya Allah Quran masuk nanti. 2, 3, hati kotor. 2, hati sempit. 3, hatinya lemah. Hafalannya lemah, masuk nggak berapa lama hilang. Ada simpen nggak berapa lama hilang. Ya mungkin kita punya masalah gitu ya, hatinya lemah. Loh, hati lemah itu apa? Karena sakit. Jadi kalau ada orang sakit, ya dikasihnya apa? Obat. Apa obatnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Obatnya adalah Al-Quran. Dia adalah syifa. Maka apa? Ada hati yang sakit jadi nggak enak baca Quran. Ada hati yang sakit nggak enak ngapal Quran. Coba deh nanti ibu-ibu, kalau udah males ngapal Quran, itu tanda hati sedang sakit. Jadi diapain? Orang sakit nggak mau makan, maka disuruh makan. Orang sakit nggak mau makan, nggak dikasih makan, mati. Ulang ya. Orang sakit nih normal ya, sakit biasa. Ya orang sakit nggak mau makan, nggak suka makan, maka apa yang terjadi? Akhirnya dia malah mati, disuruh makan kan kalau nggak supaya sembuh. Begitu dengan Quran. Kalau Quran hatinya sedang sakit, paksakan kasih Quran. Paksain, kasih terus sampai sehat. Ya, biarkan aja, itu mah setan kerjaannya. Maka hati insya Allah akan sehat dengan perantara obat Al-Quran. Ya, maka kesimpulannya adalah
mudah. Menghafal Quran itu mudah. Ya, jadi Bapak dan Ibu, insya Allah menghafal Quran itu mudah. Maka, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu dia yang baru saya sampaikan. Sama-sama kali diulang. Menghafal Quran itu mudah. M-nya. Jangan lihat catatan, Hah? Mudah. Catatan yang lihat ya. Mengulang. Terus. Mengulang. Terus. Mudah. Ustadzah. Terus. Masih ngintip sih Bu. D-nya jangan ngintip atuh. Disiplin. Terus. Alat bantu. H-nya hati. Diulang jangan ngintip. M. Mudah. M mengulang. Ustadz. D. D disiplin. A. Alat bantu. 5. H. Hati. Ya, begitu ya. Wah, ada yang ngaji nih. Ya, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan sementara untuk menjadi bahan bekal, mudah-mudahan ya ini bisa jadi bekal. Alasan kuat ya, kenapa sulit ya, cara mudah. 3 ya. Pegang, kemudian kita jadikan bahan agar kita bisa terus dekat dengan Al-Quran. Mungkin itu Bunda Isna dari saya. Monggo untuk di. Ya, Bunda ada di sini? Atau saya tutup? Atau ada komen? Qala fakhruj minha fa innaka rajulun miskin. Qala rabbi fa'inni. Qala fa innaka minal. Qala fa bi'izzatika la